pengalaman dari pemain senior. Ini striker fenomenal di era 90-an. Rasanya para penikmat bola di zaman itu, di masa itu, idolanya pemain yang satu ini. Kalau kita panggil adalah Kurus, Mas Kurniawan Dwi Yulianto. Mas Kurus. Apa kabar Putri, Dusan? Baik, Mas Kurus. Gimana kabar di sana, Mas Kurus? Alhamdulillah baik, tapi masih lockdown sekarang. Masih lockdown, jadi pandemi nggak bisa kemana-mana ya? Nggak bisa. Mas Kurus, pengalaman Mas Kurus, apa yang Mas Kurus raih waktu itu, ini berarti besar buat kita, buat sepak bola Indonesia. Dan juga bahkan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda masa itu sampai sekarang. Mungkin bisa diceritakan perjalanan mulai dari Diklat Salatiga kalau saya tidak salah. Diklat Salatiga, kemudian ke Primavera, setelah itu sampailah akhirnya berlabuh di Luzern, Swiss, Mas Kurus. Ya, memang secara singkat sajalah ya, artinya awal mula saya main bola itu karena mimpi saya ingin masuk TV, ingin keluar negeri, kemudian ingin naik pesawat gratis gitu kan. Jadi mimpi ini yang menjadikan motivasi saya untuk selalu bekerja keras. Gitu Plus kan. gaji besar ya Mas? Lalu seiring berjalan gitu kan, mimpi ini kan berubah-ubah gitu kan. Saya masuk di Salatiga, mimpi saya ingin dapat beasiswa untuk masuk ke UGM, karena di UGM dulu kan banyak merekrut para pemain-pemain yang punya bakat gitu kan. Kemudian masuk Ragunan, kemudian masuk ke Primavera, dan terus terang saya berterima kasih sekali kepada PSSI karena dengan adanya program Primavera itu saya bisa berangkat ke Italia. Dan di Italia itulah saya terbukalah mata saya, terbukalah impian saya. Sebenarnya mungkin selama ini kan cita-cita saya atau mimpi saya hanya sekedar seperti itu, tapi begitu saya di Italia, mindset saya berubah 100%. Artinya saya ingin mendapatkan sesuatu dari sepak bola. Jadi sepak bola ini tidak hanya untuk sekedar hobi, tapi bisa menghasilkan sesuatu. Dan itu yang terus memotivasi saya. Dan kembali lagi ke sepak bola Indonesia gitu. Tentunya ini yang menjadi pertanyaan kita atau pertanyaan semua orang, bahwa talenta kita itu memang nggak ada habisnya gitu kan. Dan memang faktanya seperti itu gitu kan. Talenta kita luar biasa. Tapi menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya alami, apa yang saya lihat, bahwa sepak bola ini tidak hanya sekedar teknik, taktik ataupun fisik, ataupun talenta gitu. Jadi buat saya talenta ini tidak cukup gitu kan. Jadi ada faktor-faktor penunjang lainnya yang bisa menjadikan talenta ini menjadi sesuatu atau bisa melangkah lebih jauh gitu kan. Dan ini memang tidak bisa dipisahkan gitu kan. Artinya yang menjadi pekerjaan rumah kita para stakeholder sepak bola harus mempackage faktor lain ini digabungkan dengan talenta untuk menjadikan sesuatu. Dan menurut saya, jadi faktor-faktor penunjang untuk menjadikan talenta ini menjadi sesuatu, salah satunya adalah yang pertama tentunya passion gitu kan, passion kita dengan sepak bola gitu kan. Karena faktanya di lapangan banyak sekali para pemain sepak bola ini terpaksa mengikuti cita-cita orang tuanya gitu kan. Jadi bukan passion mereka sendiri gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya kadang menghambat perjalanan karir mereka sebagai pesepak bola muda. Kemudian yang kedua tentu yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, mentality. Jadi kenapa saya bilang mentality sangat penting, karena saya pernah mengalami saat saya bermain di luar gitu kan. Kita harus punya mental yang kuat, kita harus punya mental yang pantang menyerah, ingin menjadi yang terbaik di setiap sesi latihan maupun di pertandingan gitu kan. Dan ini harus ditanamkan dari kecil, dari usia dini gitu kan. Kemudian mindset juga sangat penting, karena banyak sekali pesepak bola atau talenta-talenta muda kita ini akhirnya nggak kemana-mana atau nggak bisa melangkah lebih jauh karena terlalu nyaman atau terlalu puas dengan apa yang dia dapat. So mindset mereka harus dari kecil harus bisa dirubah. Mereka harus berpikiran saya harus bisa bermain di level yang setinggi-tingginya. Kalau mereka bisa bermain di Liga 1, let's say seperti itu, mereka harus punya mindset lain, saya harus bisa main di level yang lebih tinggi. Mungkin di Jepang, di Korea, atau bahkan dengan
berurusan bisa memfasilitasi untuk bisa ke Eropa. Jadi mindset ini sangat penting untuk bisa memotivasi diri kita gitu kan. Kemudian attitude, seperti yang Coach Indra tadi katakan, attitude ini juga sangat penting karena pada nantinya pesepak bola ini akan menjadi role model buat adik-adiknya gitu kan. Jadi attitude bukan hanya di dalam maupun di luar lapangan. Kemudian kerja keras, ini yang sangat penting juga karena dengan kerja keras tentunya apa yang menjadi impian itu step by step berdasarkan proses yang dijalanin akan bisa tercapai gitu kan. Kerja keras, selalu memberikan yang terbaik, tidak hilang fokus dan segala macam lah. Kemudian ada lagi namanya knowledge. Knowledge ini sangat penting dan knowledge ini harus dipelajarin gitu kan. Jadi tidak hanya bagaimana kita karena sepak bola pikiran kita hanya bagaimana taktik, fisik dan teknik gitu kan. Knowledge ini sangat penting karena ini faktor pendukung yang bisa meningkatkan performa para pemain gitu kan. Seperti yang tadi Prof katakan tentang sport science, kemudian ada nutrisi dan mungkin di zaman digital sekarang para pemain bisa mengakses bagaimana informasi dari seluruh dunia tentang peningkatan teknik, taktik dan juga performa mereka bisa belajar sendiri gitu kan. Kemudian ada jam terbang. Kenapa jam terbang ini penting? Karena para pemain ini perlu adanya tes atau ujian seperti yang dikatakan oleh Coach Indra tadi. Jadi jam terbang ini akan membuat pemain ini punya pengalaman atau experience. Jadi apa yang dilatihkan itu akan diuji di pertandingan. Di pertandingan itu para pemain akan menemukan masalah dan masalah ini bisa diselesaikan oleh pemain saat itu juga gitu kan. Jadi ini tidak bisa diganti dengan latihan. Jadi saya berharap sekali pembinaan usia dini di Indonesia itu harus ada kompetisi yang reguler karena sesuai dengan guidebook dari FIFA juga sudah dikatakan bahwa kelompok umur sekian jam terbangnya atau jam terbangnya 1 bulan minimal berapa jam. Nah, itu harus diterapkan betul-betul gitu kan. Kemudian yang tak kalah penting juga adalah metode kepelatihan yang betul gitu kan. Karena kita tahu tadi sudah dibahas panjang lebar, banyak sekali sekolah sepak bola, tapi faktanya masih banyak, mohon maaf bukan mengecilkan para pembina sepak bola, tapi terima kasih lah mereka sudah care, sudah peduli dengan usia dini, tapi harus dibarengi dengan ilmu metode kepelatihan yang benar. Karena usia dini ini adalah usia yang betul-betul fragile gitu kan. Okay. Memori mereka itu masih kosong. Kalau kita memberikan sesuatu yang betul, pasti insya Allah ke depannya langkahnya akan lebih mudah. Tapi once kita akan memberikan sesuatu yang salah, makanya salahnya ini akan permanen. Memori otak mereka masih kosong gitu kan. Kemudian yang terakhir tentunya networking atau link gitu kan. Ini sangat penting sekali, apalagi di zaman sekarang. Terus terang saya saat melatih di Sabah ini, saya sering mendapatkan DM di IG saya, itu banyak sekali pemain dari Afrika, dari negara-negara lain mengatakan, coach saya ingin mencoba untuk trial segala macam. Artinya kan dengan teknologi yang ada, para pemain ini bisa mempromosikan dirinya sendiri untuk bisa mencoba di level yang lebih tinggi, atau peran agent juga sangat penting. Dan saya sih berharapnya jangan salah agent gitu kan, karena kejadian di lapangan juga banyak juga agent yang mohon maaf, kalau Dusan saya percayalah kan sudah terbukti, tapi banyak juga agent yang kadang PHP-in para talenta-talenta kita gitu kan, ekspektasinya terlalu tinggi, tapi faktanya akhirnya nggak kemana-mana. Jadi ini harus betul-betul dicermati gitu kan. Kenapa saya bilang faktor pendukung eksternal dari talenta ini sangat penting? Karena faktanya banyak sekali dan sering kita alamin talenta-talenta muda kita akhirnya saat memasuki ke tingkat senior bisa dikalahkan oleh suatu tim atau suatu negara yang mempunyai proses sistem yang benar gitu kan, proses pembinaannya benar. Artinya even mereka talentanya lebih lebih kurang daripada kita, tapi mereka
proses pembinaannya benar gitu kan. Iya. Artinya kan sebenarnya sepak bola atau pesepak bola ini kan bisa diproduce gitu kan Betul. dengan sistem dan proses yang benar. Nah, bisa kebayang lah kalau talenta kita luar biasa, diasah, diatur dengan sistem dan pembinaan yang benar, maka mereka insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu dan bisa benar-benar membanggakan bangsa kita. Itu aja mungkin dari saya, Putri. Iya, sepakat Mas Kurus. Apalagi yang tadi yang terakhir Mas Kurus bilang, karena pada kenyataannya kalau kita lihat, sering tuh kita dapati pada saat ada pemain Indonesia dan juga berhadapan dengan negara tetangga sama Asia Tenggara begitu Mas, di level U16, U19 ini kalah nih pemain negara tetangga dengan pemain kita. Tapi ketika bertemu di senior, justru pemain kita yang ketinggalan jauh begitu Mas Kurus. Termasuk juga tadi saya sepakat soal memberikan menit yang banyak, jam terbang kepada para pemain. Tapi juga Mas Kurus bisa cerita karena merasakan pola kepelatihan setidaknya satu Indonesia kemudian juga di Eropa. Dari di kelas Salatiga, terus kemudian merasakan pola kepelatihan di Primavera, di Luzern. Apa yang mungkin yang bisa di-share yang baik-baik di sana mungkin bisa diadopsi oleh pola kepelatihan di sini juga Mas Kurus. Oke, kalau masalah kepelatihan ini hal yang sederhana lah yang saya alami waktu itu. Jadi jujur sebelum saya ke Italia, saya melakukan latihan tiap hari. Tapi mungkin pengetahuan saya tentang sepak bola itu betul-betul minim sekali gitu kan. Artinya saya berlatih syuting. Jadi boleh dibilang tidak tahu tujuan latihan ini apa gitu kan. Oke. Tapi setelah saya ke Italia, saya benar-benar mulai belajar bola, boleh dikatakan dari nol gitu kan. Bagaimana kita bermain as a team, bagaimana kita attack, bagaimana kita defend. Dan itu kita lakukan 1 tahun pertama, hampir 15 menit, 20 menit kita berlatih secara shadow. Jadi tidak ada lawan, hanya jalan-jalan. Oke, katakan bola di kanan. Oke. Bola di kanan, kita jalan, semua bergerak ke kanan. Jadi sepak bola ini as a team ini terjadi karena otomatisasi gitu kan. Kita lakukan hampir 1 tahun. 1 tahun pertama kita di Italia, hasilnya dari 13 tim kita mengikuti kompetisi, kita ada di nomor 12. Tapi saat tahun kedua, begitu kita sudah mengerti otomatisasi itu, sudah terjadi otomatisasi. Mas Kurus, bagaimana metodologi latihan yang baik untuk usia dini supaya bisa berkembang dan bertahan sampai tingkat profesional? Silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi memang di FIFA itu kan sudah ada guidance-nya lah untuk usia dini itu seperti apa, dan PSSI sendiri sudah melahirkan namanya Vilanisia, gitu kan, filosofi sepak bola Indonesia beserta kurikulumnya. Jadi kalau memang usia dini ini, kita katakan usia dini ini untuk grassroots level, jadi 12 tahun ke bawah ini harus banyak dengan pengayaan gerak, kemudian untuk sentuhan dengan bola, jadi lebih ke bolanya gitu. Dan fisik boleh, tapi bukan fisik yang sebenarnya. Jadi fisik untuk untuk usia dini ini adalah bagaimana teknik berlari, bagaimana koordinasi. Jadi bukan bicara yang masalah endurance atau strength, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Dan apabila para pelatih sekolah sepak bola mengikuti kursus kepelatihan, mereka akan mendapatkan banyak ilmu dan mudah-mudahan tidak salah lagi dalam menerapkan ilmu kepelatihan atau metode pelatihan di usia dini, karena ini sangat penting sekali. Jadi usia dini ini adalah fondasi yang kuat untuk masa depan persepak bolaan kita. Itu. Bagaimana dalam pembinaan mental dan perilaku pemain muda agar membentuk karakter yang baik, mempunyai sikap bela negara sehingga prestasi saat senior tidak turun. Jadi mungkin yang diharapkan itu bukan hanya materi yang dikejar, Mas Kurus, karena kita tahu mungkin yang didapatkan oleh pemain begitu besar atau pemain bola, tapi ada semangat untuk membela nama negara, jadi ketika tampil bersama timnas itu bisa total. Nah, bagaimana untuk bisa mencetak mental-mental seperti itu, Mas Kurus? Aduh. Berat ya? Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi menurut saya tentunya karena seperti yang saya katakan tadi bahwa mumpung mereka masih muda itu kan, jadi harus pelan-pelan mulai disisipin faktor-faktor penunjang lainnya, terutama masalah mental. Kemudian kalau bagaimana caranya tentu
masing-masing pelatih atau masing-masing pembina punya cara yang berbeda-beda gitu kan. Tapi saya mau ngambil contoh kecil saja, misalnya saya mendapatkan ilmu bagaimana melatih anak-anak sekolah sepak bola untuk meningkatkan mental tidak mau kalah mereka, tidak mudah menyerah mereka, misalnya dalam latihan dari mulai warming up sampai ke latihan inti dibiasakan untuk berkompetitif gitu, berkompetisi. Jadi mulai dari warming up, bagaimana misalnya grup A, grup B, misalnya warming up-nya dribbling, kalau grup A menang dapat poin 1. Jadi dari hal kecil pun sudah ditanamkan untuk biasa berkompetisi gitu kan. Dan pada akhirnya nanti saat bertumbuh makin besar, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi pemenang itu tidak lagi perlu diingatkan gitu kan, itu udah menjadi tanggung jawab atau kebiasaan diri sendiri gitu kan. Nah kalau masalah untuk bela negaranya tentu mulai di mindset tentang seperti yang Putri tadi bilang bahwa sepak bola tidak hanya sekedar materi, karena materi itu akan datang sendiri kalau kita sudah membawa nama bangsa, kalau kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Jadi memang itu depend on para pembina dan para pelatihnya sendiri gitu kan. Yang penting tujuannya sama gitu kan. Gitu kalau menurut saya sih. Baik, Mas Kurus, terima kasih. Itu jawaban dari Mas